Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belza Ayu dengan NIM A1C220014 dari kelas R003 Pendidikan Matematika Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai atau saya akan melakukan praktikum atau percobaan mengenai gesekan kinetik pada bidang datar. Di sini saya menggunakan virtual lab di OLabs Edu. Nah, di sini sebelum saya melakukan sebuah praktikum, saya akan menjelaskan lebih dahulu mengenai teori tentang gesekan kinetik pada bidang datar ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai gaya gesek. Nah, gaya gesek ini adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya gesek ini, gaya gesek itu bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan ataupun yang saling bersinggungan. Arah dari gaya gesek ini selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, di sini besarnya gaya ini ditentukan berdasarkan kekasaran permukaan kedua benda yang bersentuhan. Jadi, semakin kasar permukaan suatu benda, maka nilai gaya gesek akan semakin besar. Nah, gaya gesek dibedakan menjadi dua jenis gaya gesek. Yang pertama yaitu gaya gesek statis dan yang kedua yaitu gaya gesek kinetis. Nah, penjelasannya yang pertama saya akan menjelaskan mengenai gaya gesek statis atau biasa kita sebut dengan GGS singkatannya. Nah, gaya gesek statis ini adalah gaya yang bekerja saat benda diam hingga tepat saat benda akan bergerak. Contoh dari GGS ini itu yaitu di mana kita dapat mencegah tergelincirnya dari tempat kita berpijak atau kita menginjakkan kaki. Nah, selain itu, besar GGS ini merupakan hasil perkalian antara koefisien gesek statis dengan gaya normal benda. Jadi, koefisien gesek ini merupakan besaran yang bergantung pada kekasaran kedua permukaan benda yang bersentuhan. Koefisien gesek statis itu dinotasikan menjadi mu x. Nah, persamaan dari gaya gesek statis ini Fs sama dengan mu x dikali dengan Fn. Nah, Fn di mana jika F kecil sama dari Fs, maka benda tetap diam, sedangkan F besar sama dari Fs, maka benda mulai bergerak. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek kinetis apa biasa kita singkat dengan GGK. Gaya gesek kinetis adalah gaya yang bekerja saat benda bergerak. Jadi saat benda diam hingga tepat akan bergerak, gaya yang bekerja adalah GGS. Lalu saat benda mulai bergerak, maka gaya yang bekerja adalah GGK. Jika terdapat GGK, maka suatu benda yang diberi gaya akan selalu melaju dan tidak berhenti karena tidak ada gaya gesek yang melambatkannya, yaitu seperti di luar angkasa. Koefisien gesek kinetis dinotasikan dengan mu k. Biasanya, nilai koefisien gesek kinetis selalu lebih kecil daripada koefisien gesek statis untuk material yang sama. Nah, persamaan dari GGK atau gaya gesek kinetik ini yaitu Fk sama dengan mu k dikali dengan Fk yang F besar K kecil. Nah, di sini mu k itu kecil dari mu s. Nah, setelah saya bahas mengenai materi singkat tentang gaya kinetik pada bidang tentang materi gaya gesek, di sini saya akan melakukan sebuah percobaan di mana di sini terdapat miniatur gerobak, juga terdapat tali dan terdapat massa di ujungnya. Di sini alasnya itu berupa meja. Di sini kita akan melihat waktu ketika bendanya itu mengalami gesekan pada bidang datar dan juga terdapat grafiknya. Di sini yang pertama, percepatan gravitasi yang kita gunakan yaitu percepatan gravitasi di bumi, yaitu dengan nilai 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk percobaan yang pertama, maka kita ubah M1-nya itu menjadi 100 gram. Nah, M1-nya 100 gram, lalu M2-nya itu 200 gram, dan di sini menggunakan jarak yaitu 500
500 cm. Nah, di sini setelah itu kita akan mulai melakukan percobaan pertama, yaitu dengan mengklik start. Nah, setelah itu bisa kita lihat didapatkan waktunya, yaitu bisa kita lihat di sini waktu yang ditempuh ketika benda mengalami gesekan pada bidang datar, dan juga terdapat grafiknya, itu grafik antara hubungan antara grafik jarak, hubungan antara jarak dan waktu. Nah, setelah itu kita catat hasil dari percobaan ini, maka akan kita tulis dalam laporan praktikum yang akan dibuat per kelompok. Nah, untuk percobaan yang kedua, tidak lupa yaitu kita riset. Nah, percobaan yang kedua masih menggunakan gaya percepatan gravitasinya itu 9,8 meter per sekon kuadrat, namun masanya itu 200 gram. Masa M1-nya 200 gram, M2-nya itu 300 gram, dan jaraknya itu masih tetap sama, yaitu 500 cm. Nah, di sini kita mulai melakukan percobaan yang kedua dengan mengklik start. Nah, di sini bisa kita lihat waktu yang dihasilkan atau waktu yang dibutuhkan untuk gesekan benda pada bidang datar itu, dan bisa kita lihat grafiknya. Grafiknya itu masih hampir sama dengan percobaan pertama tadi. Nah, untuk selanjutnya kita riset lagi untuk melakukan percobaan yang ketiga. Nah, percobaan yang ketiga, percepatan gravitasinya masih sama, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Masanya yang kita ubah, yaitu M1-nya itu 300 gram, M2-nya itu 400 gram, dan jaraknya itu masih sama, yaitu 500 cm. Nah, selanjutnya kita tekan start. Nah, bisa kita amati atau kita lihat hasil dari percobaan yang ketiga ini. Bisa kita lihat waktu yang dibutuhkan atau dengan waktu, yaitu bisa kita lihat di sini, dan bisa kita lihat grafiknya masih hampir sama dengan percobaan yang kedua dan percobaan yang pertama dan percobaan yang kedua tadi. Nah, di sini untuk kesimpulan ataupun untuk hasil dari percobaan pertama, kedua, dan ketiga, di mana percobaan yang kita lakukan 3 kali, yaitu percobaan gesekan kinetik pada bidang datar ini, akan kami bahas lebih lanjut di laporan praktikum kami atau laporan praktikum kelompok yang akan kami buat. Dan hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.